口气倒是不小，哼！萧炎，招定胜负吧！八极，玄土冥玄。抱歉了，白学长，你那襁褓作死，小子到极限了吧？啊！这是看紧！Halo semuanya, apa kabar? Di kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh dongwa berjudul BTTH Season ke-5, episode ke-24. Di episode kali ini, Xiaoyan masih berhadapan melawan Bai Cheng. Dengan kemampuan dan teknik serta pil yang telah ia makan, akhirnya Xiaoyan dapat mengalahkan Bai Cheng. Namun di saat ia hendak keluar dari arena, tiba-tiba datang seorang yang sangat familiar di kalangan Akademi Jiangnan. Siapakah orang tersebut? Dan tanpa basa dan basi lagi, kita langsung merapat ke alurnya. Bai Cheng yang sudah mengetahui teknik peningkatan kekuatan dari Xiaoyan yang pernah ia dengar sebelumnya, ia masih merasa yakin dengan kekuatannya dapat mengantisipasi kemampuan dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan, ia mulai masuk ke dalam mantra yang ia gumamkan disusul dengan munculnya lonjakan energi hijau yang menyelimuti dirinya. Setelah mengaktifkan teknik 3 perubahan api, teknik pertama dari api Green Lotus, Xiaoyan pun langsung menghentakkan kakinya dan melesat bagaikan kilat menerjang ke arah Bai Cheng. Melihat pergerakan Xiaoyan melesat ke hadapannya, Bai Cheng pun tidak mau kalah. Ia pun langsung melakukan beberapa gerakan dan merampalkan teknik tombak yang tak berselang lama doki di tubuhnya pun meningkat dan membentuk puluhan tombak disusul dengan perintah gerakan tangannya. Tombak-tombak doki itu pun langsung menerjang melesat bagaikan roket ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang sedang menghampiri Bai Cheng, kini ia dihadapkan dengan puluhan tombak dan menerjangnya. Ia pun langsung menggunakan pedang penggaris hitam dan menebasnya yang memunculkan energi hijau diselimuti api langsung menghalau dan membentur tombak doki hingga terjadilah benturan yang cukup besar di antara kedua senjata tersebut. Bai Cheng tidak menyangka teknik yang sebelumnya ia remehkan ternyata bisa mengimbanginya. Tidak terima serangannya dihentikan dengan mudahnya oleh Xiaoyan, kini Bai Cheng pun menambahkan daya serang yang lebih kuat yang disalurkan ke dalam tombaknya, menghasilkan teknik tombak yang sangat kuat dan dapat membuat Xiaoyan terpental ke belakang hingga beberapa meter. Tidak puas dengan itu, Bai Cheng pun terus memperkuat serangannya. Benturan demi benturan yang menimbulkan dentuman logam besi itu pun terus bergema di dalam arena, dan pada akhirnya Xiaoyan pun mulai terdesak dari beberapa teknik yang begitu kuat dari Bai Cheng. Kini Bai Cheng pun berhasil memukul mundur kembali Xiaoyan ke penjuru arena. Bahkan Xiaoyan pun kehilangan genggaman dari pedang penggarisnya. Hal itu pun membuat kekhawatiran dari kubu Gerbang Fan, teman dan kekasihnya kian bertambah. Sorakan-sorakan dari para pendukung ditambah dengan Xiaoyan yang kini sudah tidak memegang satu senjata, Bai Cheng merasa jika kemenangannya sudah di depan mata. Dia pun lantas menyerang kembali Xiaoyan sambil melontarkan kata-kata mengejek kepada Xiaoyan. Namun, alangkah terkejutnya Bai Cheng ketika ia hendak mengenai Xiaoyan. Kini Xiaoyan bergerak lebih cepat dibandingkan di saat Xiaoyan menggunakan senjata balok hitam.
Peningkatan kecepatan yang dilakukan oleh Xiaoyan ini membuat para seniornya pun menerka-nerka seberapa beratkah pedang penggaris yang selalu dibawa oleh Xiaoyan, sehingga ketika ia melepaskannya, Xiaoyan mendapatkan kecepatan yang lebih cepat daripada ia menggunakan pedang penggaris. Merasa kesulitan dengan teknik 3000 petir milik Xiaoyan, kini Bai Cheng pun memutuskan untuk menggunakan pil pemberian Han Xia untuk menaikkan kekuatannya. Kini, berkat pil dari Han Xia, Bai Cheng pun dapat mendominasi pertarungan dan membuat Xiaoyan kewalahan. Akan tetapi, para penonton menyalahkan dan mencemooh tindakan dari Bai Cheng tersebut, dikarenakan hanya untuk melawan murid baru dia harus menelan pil penambah kekuatan untuk menghadapinya. Namun Bai Cheng tidak menghiraukannya, baginya pertarungan ini adalah hidup dan mati untuknya. Ia rela melakukan cara apapun untuk menang, bahkan dengan cara terkotor sekalipun. Xiaoyan hanya tersenyum tenang sambil mengeluarkan pil dari cincinnya. Pil kekuatan naga tersebut pun langsung dimasukkan Xiaoyan ke dalam mulutnya, sehingga doki di tubuhnya pun meledak keluar. Dengan perbedaan kekuatan pil yang mereka telan begitu besar, kini Xiaoyan dapat mengembalikan keadaan. Akan tetapi, tidak lama berselang, Bai Cheng yang sudah terpojok itu menggunakan armor doki bumi yang sempat membuat Xiaoyan terkejut, dikarenakan elemen bumi adalah elemen terkuat di antara para elemen lainnya. Walaupun armor bumi milik Bai Cheng itu layaknya tempurung kura-kura yang begitu keras, akan tetapi Xiaoyan yakin dapat menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan aura yang begitu besar hingga menyelimuti dirinya, membentuk seekor naga.
Ternyata dengan cerdiknya Xiaoyan menyerang armor Doki itu dari dalam dengan cara dialiri oleh Doki Xiaoyan yang dimasukkan ke dalam tubuh Bai Cheng, sehingga armor kuat yang digunakan oleh Bai Cheng hancur berkeping-keping. Dikarenakan Bai Cheng sudah tidak sanggup lagi meneruskan pertarungan, maka dapat dipastikan Xiaoyan yang memenangkan pertandingan dan merebut posisi Bai Cheng dari papan peringkat. Sun Er yang melihat Xiaoyan dalam keadaan lemah karena habis bertanding, lalu ia pun bergegas mengajak ia pergi dari arena. Namun secara tiba-tiba, Xiaoyan merasakan Doki yang sangat kuat tertuju kepada dirinya. Hal itu pun menunjukkan bahwa pertarungan di arena ini tidak akan segera berakhir. Orang yang muncul itu adalah Liu Qing, yang tak lain adalah tombak tirani Liu Qing, dan kakak dari Liu Pei yang sempat mempunyai beberapa masalah dengan dirinya. Kehadiran Liu Qing ini membuat Xiaoyan teringat tentang orang yang mengisi daftar orang terkuat ketiga dari papan peringkat dari Lin Yan. Kemunculannya Liu Qing membuat Xiaoyan mau tidak mau harus bersiap untuk menghadapinya kapanpun. Kini, keadaan di arena semakin berantakan dengan kehadiran Liu Pei yang menghampiri turun dan memanas-manasi kakaknya untuk segera memukul Xiaoyan. Seketika, Xiaoyan meminta Sun Er untuk mundur terlebih dahulu, dikarenakan sepertinya Xiaoyan akan terlibat baku hantam kembali dengan Liu Qing. Bukannya menuruti Xiaoyan, Sun Er malah melangkah dengan berani ke depan Xiaoyan dan memperhatikan Liu Qing agar tidak macam-macam dengan Xiaoyan, atau tidak, Sun Er tidak ragu untuk meladeninya. Lontaran kata dari Sun Er itu pun membuat Liu Qing dan Liu Pei terkejut, hingga Liu Pei pun tertahan dan mengudarakan kata-kata kotor dan mengejek kepada Xiaoyan, yang salah satunya Xiaoyan hanyalah menang menggunakan efek dari pil obat. Liu Pei pun terus-terusan mengoceh layaknya burung, sampai ia pun dihentikan oleh sang kakak. Ucapan demi ucapan itu pun terus digumamkan oleh Liu Pei yang membuat emosi Sun Er pun memuncak, bersiap menerjang ke arah Liu Pei. Berbekalkan doki emas di telapak tangannya, ia pun langsung melesat kilat ke arah Liu Pei. Hadiah tamparan dari Sun Er itu pun menimbulkan bekas di muka dan rasa malu yang ditonton oleh para murid lainnya yang kagum dengan keberanian daripada Sun Er. Tamparan yang mengandung emosi itu juga yang mengantarkan emosi berlebih ke dalam hati Liu Pei, sehingga ia pun hendak menerjang ke arah Sun Er. Namun, tindakan dari Liu Pei ini dihentikan oleh Liu Qing. Liu Qing melakukan itu dikarenakan takut jika Liu Pei terus-terusan mempermalukan dirinya sendiri. Sementara itu, Sun Er juga diperingati Liu Qing karena Sun Er telah keterlaluan terhadap Liu Pei. Namun Sun Er tidak gentar sedikit pun. Walaupun demikian, Xiaoyan meminta sang kekasih untuk tidak melakukan provokasi lagi. Xiaoyan yang sudah siap akan terjadinya pertandingan melawan Liu Qing, namun tiba-tiba Lin Suya dan kawan-kawan muncul sebagai pelerai. 是林秀雅，刚看了一场男人间的战斗，今天还真热闹。 Berbeda dengan Liu Qing, Lin Suya malah mengacungkan jempol kepada Sun Er atas keberaniannya, hingga membuat Xiaoyan tidak enak dan meminta maaf atas sikapnya. Melihat Xiaoyan bersama orang yang ada di daftar terkuat, itu membuat Liu Qing pun merasa jika mereka mempunyai hubungan yang tidak biasa. Apalagi Lin Suya yang mengucapkan terima kasih atas pertolongan Xiaoyan di pegunungan Jiangnan. 可是刚刚经历一场大战，斗气还未恢复呢。你不会也想挑战萧炎吧？
Kemudian, Lin Suya memprovokasi Liu Qing, namun Liu Qing si tombak tirani ini mundur dan tidak mau berurusan dengan orang-orang yang ada di daftar terkuat. Bahkan, dia tidak mau ikut campur lagi dengan urusan adiknya. Akan tetapi, Liu Qing menantang Xiaoyan untuk bertarung di kompetisi daftar terkuat yang akan mendatang beberapa waktu lagi. 便施展全力吧。若是遇见， 到时自然奉陪。 Setelah kejadian tersebut, Xiaoyan pun langsung berterima kasih karena telah membantunya keluar dari masalah dengan Liu Qing. Lalu ia pun mengingat perkataan Liu Qing jika kali ini Xiaoyan dapat berpartisipasi kompetisi daftar terkuat beberapa waktu lagi. Perkataan Xiaoyan itu pun langsung mendapat tanggapan dari seniornya, di mana kali ini Xiaoyan telah menjadi orang terkuat ke-34 di daftar terkuat akademi. Seniornya itu juga menasihatinya jika menjadi orang di papan terkuat bukan hal perkara yang mudah. Tak hanya hadiah dan keuntungan baginya, akan tetapi ada beberapa hal yang akan membuat Xiaoyan kepusingan. Ucapan dari Xiaoyan itu pun menjadi akhir dari babak Battle TH season kelima episode ke-24 kali ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan saja ya minggu depan, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.